Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Itulah yang sedang dilakukan Shellen, sarjana dari salah satu universitas di Jakarta. Kini, ia melanjutkan program studi bahasa Mandarin langsung di negaranya. Di desa Mekarjaya, ia akan belajar memaknai sebuah arti kehidupan. Menjadi seorang asisten bidan, ia akan mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Usia ideal menikah atau masa reproduksi itu adalah usia antara 20 sampai 30 tahun. Jadi jangan Dengan melihat aktivitasnya Ibu sendiri, saya sangat terinspirasi dengan seperti Ibu Kesi. Saya ingin supaya saya dapat berguna untuk orang lain. Ya, nama saya Shellen, sekarang saya umur 24 tahun. Sekarang saya sedang bersekolah di China, ambil jurusan bahasa Mandarin. Karena bahasa Mandarin itu penting untuk di dunia kerja, dan kalau untuk belajar bahasanya langsung di negaranya sendiri, jadi lebih cepat bisa gitu. Belajar, belajar, dan belajar. Itulah yang selalu dilakukan Shellen saat di China. Saat berlibur di Indonesia, kini ia memulai hobinya untuk make up dan mendesain baju. Saya suka desain baju itu pas saya lagi di SMP, terus kepengen, saya pengen pakai baju seperti ini gitu, jadi saya desain gitu. Jadi apa yang saya desain nanti pengennya dibuat terus saya pakai sendiri. Untuk makeup sih penting, jadi kalau misalnya kita di dunia kerja, makeup itu penting sekali. Jadi orang kalau ngeliat kita makeup cantik kan enak dilihatnya gitu. Jadi kita rapi gitu lihatnya. Selain itu, olahraga juga merupakan hal yang rutin setiap hari ia lakukan. Menurut saya, yang terpenting adalah membahagiakan orang tua. Lalu yang kedua adalah yang terpenting itu berbuat kebajikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang membutuhkan, kita harus selalu membantu. Saya tertarik untuk ikut. Jadi yang saya ingin cari adalah saya ingin cari makna arti kehidupan ini seperti apa. Saya ingin lebih tahu di luar itu seperti apa gitu. Kalau perasaan sih udah pasti deg-degan. Soalnya nanti saya akan masuk ke lingkungan yang baru. Kalau perasaan ya pasti ada takut sedikit gitu. Takut nanti nyusahin mereka atau seperti gimana gitu. Harapan saya jadi nanti saya dapat membantu mereka, dapat nyenangin mereka seperti itu. Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan jumlah penduduk 5.809 jiwa. Tingginya angka pendidikan yang rendah membuat 73% dari masyarakatnya tergolong keluarga miskin yang sebagian masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani bahkan tidak bekerja. Pendidikan yang rendah tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga pada pola pikir masyarakat akan pentingnya kesehatan. Menolong seorang ibu yang sedang melahirkan dan merawat bayinya merupakan tugas dari seorang bidan. Sudah lebih dari 7 tahun, Ibu Kesi telah menjalankan tugasnya sebagai bidan di desa Mekarjaya. Pada episode kali ini, menjadi asisten seorang bidan yang akan menjadi tempat untuk Shellen tinggal selama 2 hari 1 malam. Sore Bu, ini apa betul dengan rumah Ibu Kesi? Oh iya. Perkenalkan saya Shellen dari Jakarta Bu. Oh, mari duduk. Iya, Bu. kasih Bu. Ya. Begini Bu, tujuan saya datang kemari itu untuk mencari pengalaman Bu. Jadi saya ingin tahu nih aktivitasnya Ibu seperti apa. Kan saya dengar Ibu itu bidan ya? Iya, betul. Nah Ibu, saya boleh nggak nginep di rumah Ibu selama 2 hari 1 malam? Oh, boleh. Cuman mungkin di sini kondisinya ya seperti ini. Ya nggak apa-apa Bu, kan nama saya cari untuk pengalaman ya. Oh, enggak. Nah Ibu bisa ceritain nggak aktivitas Ibu seperti apa? Ya, kalau saya kan bidan desa ya, di Desa Mekarjaya, Kecamatan Arjasari.
hari kebetulan kan kondisinya di pegunungan. Ya kita kalau di pegunungan mendekatkan akses untuk pelayanan kesehatan. Biasanya kegiatan saya dari Posyandu. Posyandu. Ya, kebetulan di Desa Mekarjaya ini ada 13 Posyandu. Jadi saya setiap harinya keliling Posyandu. Oh, keliling. Jadi pelayan. Tak ada waktu yang terbuang sia-sia bagi seorang bidan. Kunjungan ke rumah-rumah merupakan salah satu cara Ibu Kesi untuk mengontrol pasien yang sudah lanjut usia. Yuk, mari. Yuk. Yuk, Kita jalan aja ke sana. ke kiri, Bu. Oh, ini kebetulan ada Pak RW. Pak RW Damang. Bapak. Iya, ini ada teman saya dari Jakarta, namanya Sherin. Beliau ingin ikut kegiatan saya. Iya, saya ingin di sini. bantu Ibu. Mulai sekarang mana? Iya. Mau kunjungan sama Warga. yang si ini, ibunya Pak Ajang. Oh, Iya. baik. Pak RW mau sekalian ikut? Ayo. Yuk, sekalian atuh yuk. Assalamualaikum. Misi. Masuk. Aya tamu hoyong ngalongok. Di Jakarta. Yang waktu kunjungan warga itu perasaan saya sedih banget. Jadi pas ngelihat nenek tersebut, saya jadi teringat nenek saya sendiri gitu. Soalnya waktu nenek saya sakit itu hampir sama dengan nenek yang hari ini saya kunjungin. Ya saya salut sama si ibu. Biasanya kalau bidan kan cuma mau praktek di tempatnya aja. Tapi ini si ibu mau melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke rumah keluarganya. Poskesdes merupakan pos kesehatan desa yang digunakan oleh Ibu Kesi dan masyarakat Mekarjaya untuk melakukan tindakan kesehatan. Salah satunya seperti pemasangan alat kontrasepsi. Jadi sesampai saya di Poskesdes, jadi saya bersama Ibu Kesi dan pasien masuk ke ruangan. Chef, saya mau info concern dulu ibunya. Nanti registrang minta disiapin ya. Iya, ini. Iya. Nah, itu ada 2 lembar. Ada lembar. Register Oh, untuk data ibunya dan info concern buat ibunya. Ibu Popi sehat. Bapaknya mana? Belum pulang. Tapi udah izin sama bapaknya. Sudah. Ya tadinya Ibu Bidan berharap bapaknya datang ke sini, jadi biar tahu apa. Saya membantu ibu melakukan pembersihan alat-alat yang akan dipakai. Nah, sebelum membersihkan alat-alatnya, jadi saya disuruh cuci tangan dulu biar tangan saya bersih. Dalam hal cuci tangan tersebut tuh ternyata juga ada cara-caranya. Gimana step-stepnya, cara cuci tangan yang baik gimana. Lalu Ya. Sherin mau belajar cuci tangan yang 7 langkah. Nah, jadi Seperti apa, Bu? cuci tangan itu harus di air mengalir, menggunakan sabun. Pertama kita basahin dulu. Nah, kemudian pakai sabun. Nih ada, kalau mau nolong persalinan, cuci tangannya ada 7 langkah. 7 langkah. Pertama telapak tangan, tangan, kemudian punggung tangan, dua-duanya, kemudian sela-sela jari. Ini ada. iya ya. Bisa jadi panduan. Jadi ini di sela-sela jari karena kita nggak tahu ya, jadi kita pegang apa, dalamnya habis salaman sama siapa. Iya, benar. Kemudian ini sambil berkaitan. Kemudian jempol, langkah kelima. Kemudian kuku. Apalagi kalau panjang-panjang tuh kukunya Iya. bisa dibersihin. Oke, semuanya sampai pergelangan tangan. Udah deh.
Sudah. Tutup. Terus tidak terkait. Oh, belum. Terus tidak terkait. Lalu dimulailah prosedur si Ibu Kesi memasangin alat kontrasepsi. Oh iya, sebelum masangin alat kontrasepsi, saya bantu si pasien tidurin, terus saya bantu pasangin selimut biar si si pasiennya tenang gitu. Terus saya bantuin tenangin si pasien biar nggak takut, soalnya katanya si pasien itu pertama kalinya si pasien memasang alat kontrasepsi. Nah, setelah selesai pemasang alat kontrasepsi, terus alat-alatnya itu harus dicuci kembali. Nah, ada alat-alat yang hanya dipakai sekali, jadi sekali pakai buang. Terus ada alat yang bisa dipakai kembali. Jadi, Erin bantuin ibu nyuci alat pakai sarung tangan udah kan? Udah. Nanti digosok aja sela-selanya pakai ini kan udah direndam pakai larutan klorin 10 menit. Jadi 80% kalau sudah dicuci itu sudah bebas bakteri. cuci bersih itu saya taruh alat deterjen, lalu saya rendam, terus saya sikat-sikat sampai bersih, baru dikeringin sedikit, terus saya bawa ke dalam ruangan. Melihat Ibu Kesi yang mendorong kaum ibu-ibu untuk ayo pasang alat kontrasepsi itu, di sini saya ngelihat Ibu Kesi, wow, benar-benar menjalankan tugasnya lah gitu. Wah, ramai banget. Halo semuanya. Ini saya Shellen dari Jakarta. Ini biasa kalau misalnya kumpul-kumpul selalu di sini ya, Bu ya? Nggak juga sih, kadang di posyandu, kadang di sini, kadang di rumah warga lainnya, kadang di rumah Pak RW juga. Rumah Pak RW. Ini saya bantu aja, Pak. Boleh. Ini guntingin. Boleh, anget nih. Ada gunting lah. Gunting. Iya Bu, makasih ya Bu ya. Saya bisa ikut kegiatannya Ibu seperti apa. Jadi saya lebih banyak tahu, banyak pengalaman yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu. Emangnya nggak ada dokter ya Bu yang mau kesini untuk bantuin meriksa keluarga di sini gitu? Mungkin bukannya nggak mau, tetapi karena cakupan wilayah masyarakatnya sendiri untuk satu orang dokter mungkin seharusnya atau idealnya bisa memberikan pelayanan untuk beberapa ratus warga. Karena dokternya masih terbatas, jadi mungkin untuk datang ke desa itu belum memungkinkan. Bidan saja itu kan diharapkan satu bidan bisa melayani 5.000 jumlah penduduk. Jadi kalau udah lebih dari 5.000 itu seharusnya kan 2 bidan. Apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi bidan dan berapa lama sih Ibu menjadi bidan? Sebenarnya awalnya saya tidak punya cita-cita pengen jadi bidan gitu. Cuman orang tua yang mengarahkan agar saya sekolah ke perawat dulu, perawat, kemudian saya ke bidan. Justru saya punya cita-cita jadi polwan. Polwan? Wow. Pengen jadi polwan, ya asik. Kalau nggak jadi polwan ya jadi guru. Tuh. Tapi ternyata orang tua karena dorongan orang tua mengarahkan untuk kesehatan. Saya juga nggak tahu bahwa bakalan jadi bidan seperti ini. Sharing besok kan kita mesti pagi-pagi kita tidur dulu. Soalnya besok kita berangkat harus lebih awal. Oh ya, baik. Oke.
Saya melihat Ibu Casey yang seperti itu, saya jadi termotivasi. Jadi kalau kedepannya kalau misalnya saya bekerja melayani masyarakat, saya jadi betul-betul ingin seperti Ibu Casey, totalitas dalam bekerja melayani masyarakat. Seperti itu. Ini pertama kalinya saya dapat pengalaman berharga seperti ini. Tadinya nggak kebayang saya dapat live in, terus yang punya rumah itu ternyata bidan ya. Terus jadi saya lebih banyak pengalaman baru. Terus saya jadi lebih termotivasi untuk melakukan hal kedepannya yang lebih baik gitu. Ya udah nih, karena udah malam, saya harus tidur karena besok mesti bangun pagi untuk ikut lagi aktivitasnya si Ibu Casey. Oke, good night. Halo, selamat pagi. Sekarang sudah jam 5.40. Saya sudah siap-siap untuk ikut Ibu, untuk ikut seminarnya Ibu. Yuk, let's go. Setelah pendataan tadi di data, kemudian pemasangan stiker, kita buat peta ibu hamil. Peta ibu hamil ini kita buat dengan satu RW ada satu peta, tetapi di situ sudah menunjukkan rumah masing-masing. Ya, saya sekarang sedang mengikuti seminarnya Ibu Casey. Casey. Kita kebetulan punya koperasi dengan anggota ibu hamil, kemudian ibu sedang bersalin dan pemantapan peran serta keluarga petani. masyarakat pada pelaksanaan P4K. Alhamdulillah. Jadi di sini saya lebih banyak tahu pekerjaannya Ibu lebih dalam seperti itu. Desa sudah menganggarkan dari Jadi saya lebih banyak tahu bagaimana sih perannya Ibu Casey dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah kami sudah memiliki wahana yang memang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian cakupan KBA-nya, CU Perpusnya. Ya, jadi dari pembicaraan Ibu tadi saya lebih tahu ternyata perannya Ibu sebagai bidan ternyata itu penting banget bagi masyarakat. Terus Ibu juga turut berperan untuk mencegah angka kematiannya Ibu gitu. Terus di situ Ibu menjelaskan bagaimana memberikan asupan gizi yang baik terhadap ibu dan anaknya. Lalu Ibu di situ juga menjelaskan sarana pendukungnya untuk si ibunya dan anaknya seperti itu. Shelan, hari ini Ibu ada jadwal posyandu. Mau ikut nggak? Mau, Bu. Oh iya. Kebetulan sekarang ada pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di posyandu RW 8. Jadi lumayan naik. Kita pakai motor aja ya. Oke. Sherin bisa bantu bawa tas Ibu ya? Maju aja, nggak apa-apa. Cukup? Yuk. Ini RW 8, Sherin. Assalamualaikum. Ibu. Sampai di posyandu RW 8. Nah, pas nyampe saya lihat wah sudah banyak ibu-ibu udah bawa bayi-bayinya gitu, udah ramai lah pokoknya. Habis itu saya bersama Ibu langsung masuk ke dalam, salamin ibu-ibunya dulu. Nah, Selin, ininya disiapin, alat-alatnya bisa dikeluarin aja. Ibu-ibu udah ramang. Ibu hamilna kan sabar aja deui.
Tilu, terus setelah lahirnya sekali. Ya. Enggak, ini aja. Iya. Anu teh can diimunisasi, bukuna dikempalkeun, ibu hamil dikempalkeun. Tapi dipisahnya. Buka halaman 28. Ya, tentang naon Bu? Imunisasi. Terus tentang naon di luhur? Bayi dan anak. Anu halaman 28 heula nya. Satu persatu dipanggil nama si bayi. Nah, sudah dipanggil nama si bayi, terus saya bantu bukain celana bayinya, terus siap-siap untuk mau disuntik. Nah, terus saya bantu pegang lututnya. Jadi takutnya kalau pas disuntik, takutnya kan si bayi pasti gerakin kakinya. Jadi saya pegangin lututnya supaya nanti pada saat disuntik itu kakinya si bayi nggak gerak-gerak gitu. Nah, setelah selesai disuntik tuh saya bantu kasih imunisasi. Itu tunggu sampai airnya ke bawah, terus baru diteken, ditetes 2 kali. Jadi saya melihat perannya Ibu Kesi di sini sangat penting sekali. Jadi semuanya Ibu Kesi menjelaskan dengan detail, sabar kepada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu udah tahu apa yang tindakan yang harus dilakukan kalau misalnya si bayinya sakit apa langsung udah ada tahu tindakan-tindakannya. Ibu, oh ya, saya mau pamitan dulu. Oh, makasih ya Bu ya, saya udah diberikan kesempatan untuk stay di sini 2 hari 1 malam. Bu. Saya jadi banyak belajar dari Ibu. Jadi semoga harapan saya ke depannya bisa seperti Ibu, bisa menolong banyak orang. Maaf Bu kalau misalnya saya ngerepotin Ibu. Sama-sama, enggak apa-apa. Ya, selamat jalan ya, hati-hati. Salam buat keluarga di Jakarta. Ya, makasih ya Bu ya. Semoga studinya cepat kelar. Yuk, mangga. Perasaan yang saya dapat itu pasti senang banget karena aktivitasnya Ibu itu bagus-bagus semua, sangat berharga buat saya. Jadi saya dapat pembelajaran untuk saya ke depannya untuk jadi lebih orang baik lagi. Sosok Ibu Kesi kalau di rumah seperti ibu rumah tangga, tapi kalau Ibu Kesi kalau di luar itu sosoknya seperti malaikat ya, dapat membantu masyarakat sekitar di desa Mekarjaya ini. Harapan saya untuk Ibu Kesi, semoga Ibu Kesi sehat selalu, karena masyarakat di sini pasti sangat membutuhkan sosok seorang Ibu Kesi yang benar-benar ingin tulus sekali membantu masyarakat. Karena Ibu Kesi itu nggak hanya bidan, dia juga memperdayakan ekonomi. Lalu Ibu Kesi juga aktif di kegiatan lainnya. Harapan saya untuk masyarakat yaitu contohlah Ibu Kesi yang membantu masyarakat itu dengan totalitas, dengan tulusannya.